Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini bagian terakhir yang akan dilakukan evaluasi diri madrasah, yaitu budaya untuk membuat suatu perencanaan pembiayaan yang baik. Jadi aspek perencanaan pembiayaan. Mari kita lihat satu persatu apa indikator yang akan diukur. Yang pertama adalah apakah madrasah telah menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah dalam IRKAM. Jadi seperti yang diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, IRKAM ini adalah menjadi salah satu tolak ukur, ya, apakah madrasah telah menyusun, ya, suatu IRKAM dan disahkan oleh kepala madrasah dan ditandatangani oleh pengawas madrasah atau kantor Kemenak Kabupaten Kota. Yang kedua adalah dalam penyusunan IRKAM ini madrasah apakah melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Idealnya iya, kalau madrasah itu melakukan itu, maka kita memberikan suatu penilaian yang amat baik kepada madrasah tersebut. Tetapi kalau indikatornya ini menunjukkan bahwa IRKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah atau kantor Kemenak Kabupaten Kota, tapi dalam penyusunan IRKAM madrasah melibatkan guru dan tenaga kependidikan tetapi tidak melibatkan komite madrasah, itu turun, ya, skornya turun, ya, karena komite madrasah itu adalah bagian yang mewakili orang tua atau masyarakat. Ya, kalau indikatornya menunjukkan bahwa IRKAM ini telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah dan pengawas atau kantor Kemenak, tapi dalam penyusunan IRKAM ini madrasah tidak melibatkan guru, ya, tidak melibatkan tenaga kependidikan dan komite madrasah, maka penilaiannya turun lagi menjadi 2. Dan yang paling rendah adalah kalau IRKAM ini belum disusun atau telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah tapi tidak disahkan oleh pengawas madrasah maupun kantor Kemenak, itu akan dapat skor 1. Nah, bukti-bukti fisiknya Bapak dan Ibu sekalian, ini maka tim penjaminan mutu ini harus melihat nanti IRKAM-nya dan juga harus membuktikan dengan cara wawancara, ya. Tapi harus juga dilihat daftar hadir pertemuan dalam rangka penyusunan IRKAM. Kalau wawancara guru mengatakan, oh kami nggak dilibatkan, itu berarti skornya tidak bisa mencapai 4. Demikian juga wawancara dengan komite madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat untuk indikator kedua dalam aspek ini adalah apakah madrasah menyediakan dana transport yang cukup bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan. Ini sangat penting karena penggunaan dana BOS untuk madrasah itu salah satu diantaranya diperbolehkan untuk membiayai dalam rangka peningkatan mutu madrasah, peningkatan mutu guru madrasah. Jadi seyukianya yang harus diutamakan karena ini ada permasalahan adalah biaya transport untuk menuju suatu tempat, maka madrasah itu harus menyediakan dana. Kalau madrasah ini menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 90-100% guru dan tenaga pendidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu, maka dapat penilaian yang amat baik. Tapi kalau madrasah ini menyediakan dana transportasinya yang cukup hanya kepada 80-90%, maka skornya turun menjadi 3. Kalau hanya 70-80% akan turun menjadi 2, dan kalau kurang dari 70% guru yang diberikan itu skornya 1. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini harus melihat laporan penggunaan dana madrasah dan juga wawancara dengan guru dan tenaga kependidikan, ya, untuk bisa memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, indikator berikutnya adalah apakah madrasah menyediakan dana untuk pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan. Ini juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena dana atau uang atau anggaran untuk pembelian bahan pendukung ini betul-betul adalah untuk kemajuan mutu madrasah. Jadi madrasah yang menyediakan dana pembelian bahan pendukung habis pakai yang cukup bagi 90-100% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan guru, maka madrasah itu akan memperoleh skor yang amat baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hanya 80-90% artinya ada yang dikasih, ada yang tidak, maka itu turun skornya menjadi 3.
Kalau hanya 70-80% guru saja yang diberi bantuan dana dalam rangka untuk pembelian bahan pendukung habis pakai, maka itu akan memberi skor 2. Sedangkan kalau kurang dari 70% diberi skor 1. Nah, harapan kita madrasah ini untuk memperhatikan terhadap hal-hal yang diperlukan oleh guru yang akan meningkatkan diri ya dalam rangka mengikuti pelatihan-pelatihan, harus didukung dengan baik oleh madrasah dari dana-dana yang ada. Jadi tim penjaminan mutu juga harus melihat laporan penggunaan dananya, harus wawancara juga dengan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian direkap dan setelah itu tim penjaminan mutu dapat memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, indikator yang keempat untuk bagian ini adalah untuk menilai apakah madrasah ini telah membuat laporan keuangan dan apakah laporan keuangan itu sudah dilaporkan kepada orang tua siswa dan kantor Kemenak Kabupaten Kota atau tidak. Jadi dilihat selama 1 tahun terakhir ini, kalau madrasah telah membuat laporan keuangan, kemudian telah menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa melalui komite madrasah dan kantor Kemenak, maka itu dapat skor 4. Tetapi kalau dalam 1 tahun terakhir ini telah membuat laporan keuangan, menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah, tapi tidak memberikan kepada kantor Kemenak, itu skornya turun menjadi 3. Tapi kalau misalnya telah membuat laporan keuangan tapi tidak menyampaikan kepada orang tua siswa, tetapi menyerahkan ke kantor Kemenak saja, itu skornya rendah karena orang tua siswa atau komite madrasah ini sangat juga penting untuk diperhatikan. Tapi kalau misalnya selama 1 tahun terakhir madrasah telah membuat laporan keuangan atau tidak ya, dan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada orang tua siswa, maka itu adalah skor yang terendah kalau sampai madrasah itu tidak melakukan apa-apa terkait dengan laporan keuangan. Jadi tim penjaminan mutu ini harus melihat juga laporan keuangannya. Bukti penyerahan laporan keuangan kepada kantor Kemenak juga harus dilihat. Jangan hanya katanya kepala sekolah sudah, tapi tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti penyerahan itu kepada komite madrasah atau pada kantor Kemenak, maka itu juga tidak sah. Artinya dianggap oleh tim penjaminan mutu informasi itu tidak akurat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi indikator-indikator yang saya jelaskan dalam rangka untuk menilai diri, jadi untuk melakukan evaluasi diri madrasah dalam rangka untuk peningkatan mutu. Jadi sekali lagi, yang menjadi hal yang sangat penting ini adalah bagaimana tim penjaminan mutu yang terdiri dari berbagai unsur tadi melakukan suatu penilaian berdasarkan data-data dan bukti-bukti atau fakta-fakta yang objektif untuk memberikan suatu penilaian atau evaluasi terhadap madrasah. Sekali lagi, jangan ragu-ragu tim penjaminan mutu ini dalam memberikan suatu penilaian, karena penilaian tim ini akan sangat penting untuk peningkatan mutu madrasah Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian, dapat juga diimplementasikan, dan nanti akan juga dibantu bagaimana mengeksekusinya EDM ini dengan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.